Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya M. Pandu Chandra dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Subang, Prodi Sistem Informasi dengan nomor pokok mahasiswa B1A2000012. Pada kali ini saya akan menjelaskan pemaparan materi dari buku. Nah, ini dia. Pendidikan Pancasila untuk Pendidikan Tinggi dengan pengarang Dr. Ujang Chandra, SSH, MH, MIP. Menurut saya buku ini sangat mudah ya dipahaminya dengan bahasa dan penyampaiannya yang menurut saya mudah buat dipahaminya. Dengan penjelasannya sebagai berikut. Bab 1. Orientasi terhadap pendidikan Pancasila. Landasan dan tujuan pendidikan Pancasila. Landasan terdiri salah satunya yaitu landasan yuridis dan tujuan terdiri dari tujuan nasional dan pendidikan nasional. Rumusan Pancasila. Pancasila dirumus dengan etimologi, terminologi, historis, dan sosiologis. Tujuan mempelajari Pancasila. Ingin mengetahui Pancasila yang benar, yakini dengan cara dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis, konstitusional, maupun secara objektif. Bab 2. Memahami sejarah Pancasila sebagai lembaga negara Indonesia. Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia yaitu Pancasila era kemerdekaan, Orde Lama, dan Orde Baru. Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Garuda Pancasila sebagai lambang negara Indonesia merupakan jati diri dan identitas NKRI. Memahami Pancasila sebagai lembaga negara Indonesia dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 4/PUUK/12. Bab 3. Memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. Pengertian filsafat yaitu ilmu yang membahas objek kajian yang mendalam sampai memperoleh hakikat. Pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat. Jati diri bangsa Indonesia, susunan kesatuan sila-sila yang bersifat organis, susunan Pancasila yang bersifat hierarkis dan piramida. Konsep dasar filsafat Pancasila. Penenggalan tentang manusia yang berperan sentral dalam filsafat Pancasila. Landasan filsafat Pancasila. Etiologis Pancasila, aksiologis Pancasila, epistemologis Pancasila. Bab 4. Memahami Pancasila sebagai sistem nilai, etika, dan norma. Pengertian nilai, etika, dan norma. Nilai yaitu value, etika yaitu etik dan norma. Pancasila sebagai nilai dasar fundamental bagi bangsa dan negara. Merupakan suatu kesatuan yang utuh, agraris, dan sistematis. Bab 5. Memahami muatan sila-sila dalam Pancasila. Hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila merupakan suatu kesatuan yang mana sila yang satu tidak dapat dipisahkan dengan sila yang lain. Isi arti muatan sila-sila dalam Pancasila. Muatan dari keseluruhan dalam sila-sila Pancasila yaitu refleksi nilai-nilai keislaman dalam Pancasila. Korpus Pancasila dalam agama, nilai-nilai keislaman dalam sila. Bab 6. Memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Pengertian ideologi. Ideologi merupakan kumpulan gagasan, kepercayaan yang mempengaruhi dan sistematis. Makna ideologi bagi bangsa Indonesia. Ideologi bagi bangsa dan negara agar bangsa dapat mempertahankan eksistensi. Perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Ideologi Pancasila yaitu pikiran rakyat yang mengandung pandangan bangsa.
kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai tata kehidupan bangsa Indonesia, yaitu contohnya sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa. Memahami makna Pancasila sebagai ideologi negara dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100/PUU 11/2013. Bab 7. Memahami demokrasi Pancasila. Perkembangan demokrasi di Indonesia, yaitu demokrasi parlementer terpimpin, Orde Baru, dan era Orde Reformasi. Konsepsi demokrasi yaitu pengertian demokrasi sebagai bangsa Indonesia, prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, dan penerapan demokrasi Pancasila di Indonesia. Bab 8. Memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Sejarah perkembangan hak asasi manusia, yaitu ciptaan hukum yang diadakan untuk hak asasi manusia. Istilah dan pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia tahun 1948 sebagai pengganti istilah draft government. Macam-macam hak asasi manusia: hak untuk hidup, hak bebas berpendapat, hak kebebasan berkumpul, hak untuk turut serta pada pemerintahan. Pemahaman hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Hak asasi yang berada di setiap Pancasila dari ke-1 sampai ke-5. Bab 9. Memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Isi arti Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Isi arti Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan pembukaan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Proklamasi 17 Agustus 1945. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Struktur ketenagakerjaan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Bab 10. Refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pengertian paradigma, yaitu paradigma adalah suatu asumsi dasar dan teorisme umum suatu sumber hukum. Pancasila sebagai paradigma pembangunan, yaitu dalam pembangunan nasional mendasarkan pada hakikat nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai paradigma reformasi, mengambil tatanan bernegara ke arah sumber nilai yang merupakan platform kehidupan bersama bangsa Indonesia. Pancasila adalah paradigma kehidupan kampus sebagai moral force perkembangan hukum atau hak asasi manusia. Eksistensi Pancasila sebagai paradigma pembangunan di era globalisasi, suatu tatanan masyarakat yang mendunia dan tidak mengenal batas wilayah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.